Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sabrina dari kelas 11 IPA 1 akan membuat tugas penjas pertemuan ketiga KD 3.6 mengenai lompat kangkang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas penjas saya dan nantinya saya akan memperagakan tugas tersebut. Baiklah, langsung saja, apa itu lompat kangkang? Nah, lompat kangkang ini adalah kegiatan atau olahraga yang dilakukan dengan menggunakan peti lompat. Nah, dengan posisi badan kita itu agak sedikit condong ke arah depan dan kedua kaki terbuka atau dikangkangkan. Setelah itu, pada saat kita melewati peti lompat, sehingga untuk alat yang digunakan sebagai peti lompat tersebut biasanya dikenal sebagai kuda-kuda lompat. Nah, jadi dalam lompat kangkang ini ada alat yang digunakan yaitu seperti peti lompat yang dikenal sebagai kuda-kuda lompat. Lalu setelah itu juga ada manfaat dari lompat kangkang nih. Apa aja manfaat dari lompat kangkang? Nah, manfaatnya yang pertama itu dapat menguatkan otot tubuh kita. Nah, yang kedua bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang ketiga bisa membuat badan kita menjadi lebih atletis atau indah. Lalu yang keempat membuat tubuh kita menjadi lebih lentur. Dan yang terakhir itu menjaga kebugaran jasmani kita. Lalu di sini masuk ke tahapan awal dalam lompat kangkang. Nah, bagaimana sih cara tahapan-tahapan awal dalam melakukan lompat kangkang? Nah, tahapan-tahapannya yang pertama itu berdiri dengan jarak beberapa langkah. Nah, biasanya itu 10 sampai 15 meter dari peti tumpuan atau dari peti lompat. Nah, lalu yang kedua, tahapan yang kedua, setelah siap, kita bisa berlari dengan kecepatan sedang menuju peti tumpuan atau peti lompat tersebut dengan menggunakan ujung kaki dengan posisi kepala tegak serta pandangan lurus ke depan. Dan yang ketiga, ketika sudah mendekati tumpuan atau peti lompat itu, kita bisa laju lari kita tuh kita percepat secepat mungkin sehingga kita memiliki tenaga yang bagus untuk melakukan lompatan itu sehingga lompatan kangkang itu pun menjadi lebih bagus hasilnya. Setelah awalan juga ada nih tahapan bagaimana cara melakukan tolakan kaki kita pada saat kita ingin melakukan lompat kangkang ini. Nah, tahapannya itu yang pertama kita harus fokus pada peti tumpuan atau peti lompat tersebut. Nah, yang kedua yaitu kaki sedikit jongkok agar mendapatkan tenaga pantulan yang bagus. Yang ketiga, yaitu lakukan lompatan dengan menggunakan kaki dengan posisi tangan siap untuk menopang badan untuk memberikan lecutan ke depan. Lalu yang keempat, ketika berada dalam posisi melayang antara tolakan kaki dan akan menumpukan tangan pada box tumpuan, badan harus dicondongkan sedikit. Nah, nanti itu kan ada peti lompat tuh. Nah, setelah kita lari secepat mungkin, nanti kita akan melompat di petinya dengan posisi tangan kita itu memegang peti itu dan kaki kita dikangkangkan tapi badan agak sedikit condong ke depan. Lalu yang terakhir yaitu selanjutnya jalurkan tangan ke depan agar tangan bisa meraih tumpuan untuk melakukan tolakan. Nah, setelah tahapan melakukan tolakan dalam lompat kangkang, di sini juga ada nih cara melakukan lompat kangkang dengan panggul lurus. Nah, cara melakukan lompat kangkang dengan panggul lurus ini caranya yaitu pertama, pada saat tangan sudah menumpu pada tepi tumpuan atau peti tumpuan, upaya agar posisi badan membentuk sudut antara 20 sampai dengan 30 derajat ke depan. Lalu yang kedua, setelah itu kuatkan tangan untuk mengangkat tubuh. Yang ketiga, yaitu angkat panggul kemudian buka kaki dan gunakan tangan untuk menopang tubuh serta lecutkan tubuh ke depan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tuh. Lalu yang keempat itu sesudah kaki melewat peti tumpuan, angkat tangan dari tumpuan kemudian luruskan badan Anda ke depan. Nah, setelah kaki kita melewati tumpuan itu, kita bisa mengangkat tangan kita dari tumpuan, kemudian kita luruskan badan antara ke depan. Seperti yang terakhir ini ada tahapan pendaratan dalam lompat kangkang. Nah, bagaimana sih tahapan pendaratan dalam lompat kangkang? Nah, yang pertama yaitu sesudah melakukan tolakan dengan tangan pada peti tumpuan, pindahkan beban dari berat badan ke depan dengan cara mengayunkan pinggul dan tungkai ke depan. Lalu yang kedua, saat pinggul dalam keadaan terdorong ke depan, kedua tungkai masih dalam posisi lurus di samping. Ketiga, sesudah kaki melewati peti tumpuan, segera majukan kaki ke depan dengan rapat dan lurus. Lalu langkah yang keempat,
Langkahkan kaki ke depan menuju tempat tumpuan. Nah, hal ini atau keadaan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tenaga pada tangan. Tujuannya untuk memberikan tenaga pada tubuh agar tubuh kita itu bisa sampai ke depan. Lalu yang kelima yaitu lepaskan tumpuan tangan pada peti tumpuan dan bersiap untuk mendarat. Yang keenam, pendaratan hampir sama dengan teknik lompat jauh, yaitu dengan menggunakan dua kaki. Dan yang ketujuh, ketika kaki sudah menyatu tempat atau menyentuh tempat untuk mendarat, lutut kita tuh sedikit ditekuk seperti penggas untuk mengurangi tekanan pada kaki sehingga tidak terjadi cedera. Nah, jadi pada saat pendaratan tuh kaki kita tuh sedikit ditekuk agar tidak terjadi cedera. Lalu yang terakhir yaitu tempat untuk mendarat biasanya menggunakan matras ataupun pasir sebagai pengaman. Nah, saya akan memperagakan atau mempraktikkan gerakan lompat kangkang ini dan saya akan melakukan semaksimal dan semampu yang saya bisa. Di sini saya juga sudah menyiapkan bantal yang ditumpuk-tumpukan sebagai petinya karena saya tidak punya peti lompatnya. Dan di sini saya menggunakan kasur lipat sebagai alat pendaratannya agar tidak terjadi cedera. Baiklah, mari kita simak videonya. Di sini saya akan mencoba melakukan lompat kangkang di atas tumpukan bantal ini, dan mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam melakukannya. Dan ya, mari kita simak videonya. Jadi awalnya yang pertama itu ya berdiri, baru lari dan melompat ke tumpukan bantal ini. Langsung saja. Sekianlah video dan presentasi lompat kangkang yang bisa saya sampaikan. Memang dalam saya memperagakan lompat kangkang ini masih terdapat banyak sekali kesalahan, dan ya mungkin saya memang membutuhkan banyak latihan lagi untuk melakukan lompat kangkang tersebut agar hasilnya itu lebih sempurna daripada yang sekarang ini. Dan saya sudah melakukannya semampu saya. Baiklah, sekianlah presentasi dan praktik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.